Banyak orang mengira menjadi sahabat Nabi adalah tentang kejayaan. Tapi bagi pemuda satu ini, menjadi pengikut Muhammad berarti kehilangan segalanya. Namanya jarang disebut di buku sejarah sekolah kita, tapi namanya mengguncang langit saat ia wafat. Inilah kisah Abdullah Zulbujadain, pria yang membuat sahabat senior sekelas Abdullah bin Mas'ud merasa iri dengan kematiannya. Like, share, dan komen karena video ini sangat bermanfaat, dan semoga kalian semua masuk surga, amin. Dahulu, di kabilah Muzainah, hiduplah seorang yatim bernama Abdul Uzza. Meski yatim, ia dibesarkan oleh pamannya yang merupakan salah satu orang terkaya di kabilah itu. Abdul Uzza hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan. Pakaiannya dari kain terbaik, tunggangannya adalah unta tercepat, dan setiap keinginannya selalu terpenuhi. Namun, di balik dinding rumah mewahnya, Abdul Uzza mendengar kabar tentang seorang pria di Mekah bernama Muhammad yang membawa risalah tauhid. Tanpa sepengetahuan pamannya, cahaya Islam masuk ke hatinya. Selama bertahun-tahun, ia beriman dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengajak pamannya. Hingga suatu hari, kesabarannya habis. Ia berkata pada pamannya, "Wahai paman, aku telah lama menunggu kau masuk Islam, tapi aku tak melihat tanda-tanda itu padamu. Izinkan aku mengikuti Muhammad." Pamannya murka. Ia berkata, "Jika engkau mengikuti Muhammad, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu." Semuanya? Apa jawaban Abdul Uzza? Apakah dia ragu? Tidak. Dengan tenang, ia melepas pakaian sutranya, melepas alas kakinya, dan menyerahkan kunci hartanya. Ia keluar dari rumah itu hanya dengan selembar kain yang menutupi tubuhnya. Ia pulang ke ibunya dalam keadaan nyaris tanpa busana. Ibunya yang terkejut kemudian mengambil sebuah kain kasar atau karung yang disebut bujad. Kain itu dibelah menjadi dua. Satu potong dililitkan di pinggang sebagai sarung dan sepotong lagi disampirkan di bahunya. Itulah saat ia merubah namanya menjadi Abdullah Zulbujadain, si pemilik dua kain kasar. Dengan pakaian yang menusuk kulit karena kasarnya, ia berjalan kaki ratusan kilometer menuju Madinah. Tanpa bekal, tanpa uang, hanya bermodalkan rindu pada Rasulullah. Sesampainya di Madinah, ia tidur di emperan Masjid Nabawi. Saat fajar menyingsing, Rasulullah menemukannya. Nabi bertanya, "Siapa engkau?" Ia menceritakan kisahnya. Nabi yang lembut hatinya tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Abdullah Zulbujadain. Engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah." Abdullah tidak meminta harta. Ia hanya ingin selalu berada di syaf terdepan dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya saat membaca Al-Quran sangat keras dan penuh kerinduan, hingga beberapa sahabat mengira ia ingin pamer. Namun Nabi membela, biarkan dia, sesungguhnya dia adalah orang yang banyak mengadu kepada Allah. Klimaks dari kisah ini terjadi di Perang Tabuk. Abdullah tidak mati karena pedang musuh. Di tengah perjalanan yang berat itu, ia terserang demam hebat dan wafat. Malam itu, Abdullah bin Mas'ud terbangun dan melihat cahaya api di kejauhan. Ia mendekat dan menyaksikan pemandangan yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di dalam sebuah lubang kubur, berdiri dua orang mulia, Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Mereka sedang memegangi jenazah Zulbujadain. Dan siapa yang menerima jenazah itu di bawah liang lahat? Ternyata adalah Rasulullah sendiri. Dengan air mata berlinang, Nabi mengulurkan tangannya dan berkata, "Dekatkan saudaramu ini kepadaku." Setelah meletakkan jenazah itu dengan lembut, Nabi menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ridha kepadanya di malam ini, maka ridailah dia." Menyaksikan kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud menangis tersedu-sedu dan berkata, "Aduhai, seandainya saja yang berada di dalam liang lahat itu adalah aku." Abdullah Zulbujadain mengajarkan kita satu hal. Terkadang kita harus melepaskan dunia untuk mendapatkan pemilik dunia. Harta yang ia tinggalkan diganti dengan pelukan hangat Rasulullah di dalam kuburnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita korbankan untuk iman kita hari ini? Lalu, kisah siapa lagi yang ingin kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya.